Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di Galeri Meja Dapur. Kali ini aku mau berbagi resep udang rambutan yang teksturnya keras, kenyal, dan pastinya enak banget. Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, lanjut. Di sini aku udah siapin udang yang udah dibersihin kepala, cangkang, dan juga kotorannya sebanyak 200 gram. Lalu daging ayam filet bagian dada sebanyak 200 gram juga. Lanjut, aku mau pindahkan udangnya ke dalam mangkuk untuk dimarinasi. Untuk marinasinya sendiri agak beda ya. Jadi biar si daging udang ini bisa keset dan keres saat digigit. Untuk bumbu marinasinya aku cuma pakai setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh baking powder. Lalu aduk dan ratakan ke semua bagian udang. Jika semua sudah tercampur rata, lalu diamkan selama 10 menit. Dan sekarang aku sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku siapkan chopper. Kemudian masukkan daging ayam sebanyak 200 gram. Lanjut aku chopper dulu. Dan inilah hasilnya setelah dichopper. Ini tuh dichopper sampai benar-benar halus. Berikutnya aku mau siapin bumbunya dan pastinya aku lebih suka yang diulek karena menurutku bumbunya lebih kerasa kalau diulek. Di sini aku udah siapin 4 siung bawang putih dan lanjut mau aku ulek. Setelah itu aku lanjut lagi mau bersihin udang yang udah dimarinasi tadi. Ini tuh dicuci sampai benar-benar bersih supaya pengaruh baking powdernya juga hilang. Dan karena aku rasa air cuciannya udah bening, udangnya udah benar-benar bersih dan keset. Lanjut aku siapin chopper lagi, kemudian aku masukkan udang yang udah dibersihin tadi ke dalam chopper dan lanjut mau aku giling. Dan inilah hasil setelah udangnya dichopper. Ini tuh aku ngegilingnya nggak terlalu halus, jadi masih kelihatan serat atau butiran gitu. Berikutnya aku siapin mangkuk besar, lalu aku tuang daging ayam gilingnya ke dalam mangkuk, kemudian disusul dengan daging udang giling. Sebenarnya untuk daging udangnya nggak perlu digiling juga nggak apa-apa, bisa dirajang halus. Selanjutnya aku tambahkan setengah sendok teh garam, lalu 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Berikutnya diaduk-aduk hingga semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Lalu aku pecahkan 1 butir telur dan aku ambil putihnya saja dan aku tuang ke dalam adonan. Dan di sini aku juga menambahkan 1 sendok teh kecap manis, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh minyak wijen dan juga 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian masukkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Nah, lanjut diaduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Dan di sini jangan lupa juga sambil dikoreksi rasa. Jika rasanya masih kurang pas, bisa ditambahkan bumbunya lagi. Dan sekarang adonannya sudah tercampur rata. Jadi aku rasa ngaduknya juga udah cukup karena adonan sudah siap dibentuk. Sebelumnya untuk adonannya aku sisihkan dulu karena aku mau siapin dulu kulit pangsitnya. Dan karena kulit pangsitnya kebesaran, di sini aku kerepotan banget saat motongnya. Akhirnya aku belah menjadi 2 supaya lebih mudah motongnya. Motongnya kecil-kecil aja karena nanti saat digoreng kulit pangsitnya bakalan ngembang. Jadi kalau dipotong kecil-kecil hasilnya bakalan lebih cantik lagi. Lanjut di sini aku siapin adonan basahnya. Untuk bahannya aku cuma pakai 3 sendok makan tepung terigu. Lalu aku beri air dan untuk takaran airnya dikira-kira saja. Yang penting nanti konsistensinya nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Dan aku juga menambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk ke dalam adonannya. Untuk konsistensinya kira-kira seperti ini udah cukup. Lanjut kita cetak. Di sini aku udah siapin adonan dagingnya, kemudian adonan basah dan juga kulit pangsitnya. Untuk cara mencetaknya bisa pakai tangan ataupun pakai sendok, tapi kalau aku lebih suka menggunakan sendok. Jadi tangan nggak belepotan dengan adonan. Untuk ukuran buletannya sedang aja, jangan terlalu besar, supaya pas digoreng adonannya matang sampai dalam. Cara mencetaknya pun gampang banget kan? Tinggal ambil adonan
adonan secukupnya menggunakan sendok, lalu dibentuk hingga bulat seperti di video ini. Kemudian celupkan di adonan basah, lalu balurkan hingga semua terlapisi adonan basah. Jika sudah, lanjut dibalut dengan kulit pangsit. Ratakan kulit pangsit pada permukaan adonan, kemudian sambil ditekan-tekan sedikit supaya lengket dan gak mudah lepas. Caranya gampang banget kan? Tinggal ambil adonan secukupnya, kemudian dibentuk menggunakan sendok hingga bentuknya bulat. Buat yang gak bisa menggunakan sendok, bisa juga menggunakan tangan seperti mencetak adonan bakso. Jika bentuknya sudah bulat, celupkan di adonan basah hingga semua permukaannya terlapisi adonan basah. Setelah itu lanjut balut dengan kulit pangsit sambil ditekan-tekan supaya kulit pangsitnya nggak mudah lepas. Tinggal diulangi step by step yang tadi hingga semua adonan selesai dicetak. Dan buat yang nggak punya kulit pangsit, kalian juga bisa pakai tepung panir atau tepung roti. Jadi setelah dibentuk bulat, celupkan di adonan basah, kemudian balurkan di tepung panir. Gak perlu khawatir, rasanya tetap enak, cuma beda penampilan luarnya aja. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapin minyak panas karena aku mau goreng udang rambutannya. Langsung saja masukkan satu persatu udang rambutan ke dalam minyak panas. Jangan lupa dibolak-balik biar gak gosong, dan gunakan api kecil saja saat menggoreng biar matangnya merata sampai ke dalamnya. Dan jika warnanya sudah kecoklatan merata, artinya sudah matang, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Untuk satu resep ini hasilnya banyak loh, jadi goreng secukupnya aja. Selebihnya bisa disimpan di freezer. Cara menggorengnya mudah, yang penting menggunakan api kecil supaya matang sampai ke dalamnya. Ini dia hasilnya, cantik banget, rasanya enak, luarnya crispy, tekstur dalamnya juga keras saat digigit. Mau dijadiin lauk juga bisa, ataupun juga dicemil biasa sambil dicocol saus pedas kayak gini. Rasanya udah mantap banget. Dijamin gak ada bosennya, stok berapapun pasti habis karena ini tuh bener-bener juicy dan kenyal. Buat yang masih suka beli udang rambutan, aku saranin coba recook resep ini. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.